Kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan masih dengan subtema yang sama dan kami mengundang kembali panelis Bapak Aceng Hasani untuk mengambil pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Mohon disebutkan di mikrofon Pak dan diperlihatkan kepada kamera huruf apa yang diperoleh. C. Huruf C. Huruf C. Ini. Baik. Amplop masih disegel Bapak Ibu semuanya. Baik, akan saya bacakan, pertanyaan hanya akan dibacakan sekali, mohon perhatiannya. Keberadaan sektor industri berskala besar yang berada di Provinsi Banten belum memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat termasuk penyerapan tenaga kerja lokal. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, mewajibkan perusahaan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Banten? Waktu 2 menit dimulai dari Anda bicara, Cawagup nomor urut 2 dipersilahkan. Jadi P5 lagi ini. Saya selalu membuat formula supaya memudahkan. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana masyarakat Banten lulusan SLA, SMU itu disertifikasi, termasuk profesional nanti sertifikasi profesional. Itu berlaku di Korea, di Jepang, orang bekerja pakai sertifikasi. Terus yang berikutnya adalah bagaimana lowongan pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat Banten. Di sini perlu yang namanya peraturan gubernur atau peraturan daerah nanti ditingkatkan bahwa 70% warga masyarakat Banten itu yang bekerja di industri, perhotelan, jasa, restoran, perkantoran, dan seterusnya. Maka 70% diisi, insya Allah pengangguran di Banten minim. Pengangguran di Banten selesai. Maka saya sampaikan kalau Andra Dimyati jadi gubernur dan wakil gubernur, data pengangguran yang ada di Banten kepada kami, insya Allah mereka akan bekerja dan kami akan prioritaskan untuk masyarakat Banten. Yang berikutnya adalah bagaimana yang namanya para pekerja, pencari kerja itu diberikan asuransi jaminan yang namanya asuransi kerja. Sehingga kalau ada sesuatu kecelakaan, bahkan meninggal, mereka mendapatkan jaminan sosial. Dan yang berikutnya adalah bagaimana yang namanya pekerja diberikan juga rumah, tinggal, lahan. Nah ini yang gubernur akan bekerja sama dengan BPN, dengan stakeholder untuk memberikan. Maka dikatakan adalah tripartit. Tripartit itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat diwakili oleh buruh. Swasta diwakili oleh Apindo, pemerintah diwakili oleh gubernur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka oleh sebab itu insya Allah Banten akan sejahtera, lapangan pekerjaan akan tumbuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kami sudah turun ke bawah dan rakyat sudah menyampaikan termasuk yang di kota-kota. Bagaimana keluhannya Pak, kami banyak pengangguran. Industri di kami banyak, tetapi itu banyak calonnya. Kami harus bayar sekian-sekian. Itu adalah problem rakyat. Jadi kami hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Ini adalah masalah. Maka Airin Ade mempunyai jawaban untuk itu. Yang pertama adalah bagaimana kerjasama perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat itu juga harus dilakukan. Selain itu juga kita melatih SDM-nya. Kita tanya, perusahaan kamu butuh pekerja yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaanmu. Maka akan kita didik, kita latih biar punya skill sesuai dengan keinginan daripada perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga dengan apa didiknya? Kita punya BLK, Balai Latihan Kerja.
Ini adalah bisa kita lakukan. Balai Latihan Kerja kita juga punya prinsip atau punya program namanya BLK Mobile. Nanti BLK ini akan datang ke kampung-kampung, datang ke desa-desa, datang ke pondok-pondok pesantren untuk melatih anak-anak kita sehingga nanti punya skill, punya kemampuan. Ketika ada perusahaan di situ maka otomatis anak di sekitar itulah yang bekerja di perusahaan itu. Sehingga mereka rakyat merasa memiliki dengan perusahaan dan perusahaan pun juga akan aman dengan sendirinya. Kenapa? Karena merasa dilibatkan. Begitu juga dengan CSR. Ini wajib hukumnya harus bermanfaat di sekitarnya. Jangan sampai ada di perusahaan tetapi jalannya rusak. Itu juga akan mengakibatkan yang ada di masyarakat di sekitar situ ini akan menjadi sebuah persoalan. Intinya bahwa problem-problem di lapangan, bagaimana percaloan itu harus tidak ada. Bagaimana SDM juga harus kita siapkan. Sehingga dengan sendirinya maka kesejahteraan rakyat yang ada di sekitar perusahaan, pabrik-pabrik ini akan tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.